Halo viewers, halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Dan di video kali ini, aku mau ngasih penjabaran tentang kisi-kisi UTBK yang mungkin akan keluar di tahun 2022. Nah, kisi-kisi ini berdasarkan soal-soal yang keluar dari tahun 2019 sampai 2021. Jadi menurut aku ini bisa cukup membantu teman-teman dalam proses belajarnya seperti apa. Baik yang mau list materi, mau ambis TPS atau TKA dulu, dan mau ambis di suatu subtes, teman-teman bisa untuk ambis dari sekarang. Nah sebelumnya teman-teman, sebelum kita ke kisi-kisinya, pertama kita harus tahu dulu ya kalau misalnya UTBK itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya TPS, tes potensi skolastik, dan ada yang namanya TKA, tes kemampuan akademik. Nah untuk TPS sendiri itu dibagi menjadi 4, ada penalaran umum, pemahaman membaca dan menulis, pemahaman dan pengetahuan umum, dan pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk di PPU-nya nanti ada materi bahasa Inggris ya teman-teman ya. Tapi di tahun 2020 itu tempat bahasa Inggris jadi subtes sendiri. Cuman biasanya itu dimasukin ke dalam PPU. Nah, untuk materinya seperti apa? Kita mulai dari sekarang. Yang pertama, untuk penalaran umum biasanya itu banyak banget soal pernyataan ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus menyimpulkan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang ada atau penarikan kesimpulan biasanya. Nah, untuk penarikan kesimpulannya biasanya menggunakan 3 teori, modus ponen, modus tollens atau silogisme, dan menggunakan konsep diagram Venn kalau pernyataannya berbentuk semua sebagian. Dan biasanya ada data visual juga, logika, bahasa panda, dan ada hitungan sederhana. Untuk PBM biasanya yang paling sering keluar itu kalimat efektif, konjungsi, kelogisan kata, kemungkinan kalimat. Cuman yang mungkin keluar juga itu biasanya ada kalimat yang melemahkan, penggabungan kata, kalimat rumpang atau tidak perlu ada, simpulan paragraf, penulisan frasa, imbuhan, penulisan judul yang sesuai, gagasan pokok cerita, dan membaca menyimpulkan ilustrasi yang ada. Untuk PPU yang bahasa ya, biasanya yang ditanya adalah kemungkinan sebab akibat, hubungan antar paragraf, sikap penulis seperti apa, kata rujukan, kalimat yang memiliki makna yang sama, sinonim antonim, bagian yang rumpang dari suatu teks, sikap penulisan terhadap bacaan, mengisi paragraf yang selanjutnya, dan persamaan masalah. Untuk PPU bahasa Inggrisnya, biasanya kebanyakan yang ditanya adalah tentang main ideas, restating phrase and sentences, terus misalnya understanding specific information, defining the topic, choosing true or false statements, predicting paragraph, dan auto-related questions. Pengetahuan kuantitatifnya, ini yang sering ya teman-teman ya, barisan aritmatika, operasi bilangan, aljabar, statistika, dan kesejajaran garis dan sudut. Cuman beberapa lainnya yang suka keluar juga ada peluang, kaidah pencacahan, persamaan garis, pola bilangan, persamaan kuadrat sederhana, dan fungsi inverse teman-teman. Untuk TKA, kita masuk ke biologi dulu. Biasanya yang paling sering keluar itu ada ciri-ciri makhluk hidup dan perannya, sistem organ manusia, struktur dan fungsi pada tumbuhan. Ini sangat sering keluar. Beberapanya lagi ada metabolisme sel, DNA, RNA, dan kromosom, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, evolusi, sel, perubahan lingkungan dan konservasi, bioteknologi, biokimia, pembelahan sel, dan persilangan dan mutasi. Untuk kimia, paling sering keluar stokiometri, ini banyak banget dan harus banget teman-teman paham. Struktur dan ikatan kimia, sistem periodik, sisanya ada kesetimbangan, termokimia, larutan asam basa, sifat koligatif, laju reaksi, senyawa organik yang turunan alkana ya, elektrolisis dan sel fota, reaksi redoks, senyawa karbon, buffer, dan hidrolisis garam. Untuk fisika, ini agak sulit sebenarnya. Yang paling sangat sering keluar tuh ada 2 teman-teman. Yang pertama elektromagnet dan gerak lurus. Sisanya yang sering keluar juga ada usaha dan energi, listrik dinamis, ada dinamika partikel dan hukum Newton, bunyi, fluida, termodinamika, kinetik gas, gelombang mekanik, suhu dan kalor, gerak harmonis sederhana, fisika inti, relativitas, optika geometri, elastisitas, listrik statis, fisika kuantum, optika fisis, listrik bolak-balik, dan momentum dan impuls. Untuk matematika saintek, ini yang paling sering dan banyak keluar ada trigonometri dan persamaan kuadrat. Sisanya yang keluar juga ada integral, fungsi kuadrat, suku banyak, turunan, peluang, pertidaksamaan, persamaan lingkaran, persamaan garis lurus, limit, barisan dan deret, vektor,
transformasi geometri, dimensi 3, dan eksponen dan logaritma. Untuk yang TKA Sosum mulai dari sejarah, biasanya ada kerajaan Islam di Indonesia, politik etis dan pergerakan nasional, Orde Baru dan Reformasi, kependudukan Jepang di Indonesia, kerajaan Hindu, demokrasi liberal, Renaissance dan revolusi, peradaban kuno, prasejarah, revolusi kemerdekaan Indonesia, perubahan politik dunia 1970 sampai 1999, metode dan ilmu sejarah, dan perang dunia 1 dan 2. Untuk ekonomi, ini paling banyak sering keluar ya teman-teman ya. Dari zaman aku linjur sampai sekarang, itu yang keluar waktu zaman aku tuh mayoritas hukum permintaan dan penawaran. Konsep pasar dan perekonomian, ilmu ekonomi dan masalah yang muncul, pendapatan nasional, biasanya ada teori dan aplikasi perhitungannya, manajemen kewirausahaan, dasar-dasar akuntansi, kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia, peran pelaku kegiatan ekonomi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, akuntansi perusahaan jasa dan dagang, pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi, koperasi, bank dan lembaga keuangan bukan bank, dan masalah ketenaga kerjaan. Untuk sosiologi, ini paling sering keluar adalah konflik dan integrasi sosial ya teman-teman ya. Sisanya ada pengetahuan sosiologi, sosialisasi dan kepribadian, mobilitas sosial, perubahan sosial, perilaku menyimpan dan pengendalian sosial, interaksi sosial, kebudayaan dan masyarakat multikultural, kelompok dan dinamika sosial, dan yang terakhir adalah struktur diferensiasi dan stratifikasi sosial. Untuk geografi yang paling sering keluar ada dua, ada hidrosfer dan litosfer. Sisanya ada atmosfer, sumber daya alam, interaksi desa kota, biosfer, negara maju dan berkembang, kependudukan, peta, hakikat ilmu geografi, penginderaan jauh, wilayah dan perwilayahan, dan proses maritim dunia.